ketika ormas berubah jadi penguasa jalanan dan masyarakat adat hanya dianggap bayang-bayang. Pasukan Dayak bersatu. Mereka bergerak dari hutan ke ibu kota, menantang kekuasaan yang semena-mena. Inilah kisah nyata pembubaran GRIB yang mengguncang Indonesia. Semua berawal dari suara mesin berat yang meraung, memecah kesunyian hutan Kalimantan Tengah. Hari itu, masyarakat desa Taluk Nyaring dikejutkan oleh kedatangan puluhan pria berbadan kekar, berseragam mirip milisi sipil, mengaku sebagai anggota ormas GRIB tanpa permisi pada tokoh adat atau pemerintah desa. Mereka langsung membuka lahan, menebang pohon-pohon besar, dan memasang spanduk bertuliskan pengamanan proyek nasional. Tokoh adat setempat, Pak Angga, seorang lelaki sepuh dengan rambut memutih dan tatapan tajam, segera mendatangi lokasi bersama dua pemuda desa. Ia meminta penjelasan dan menanyakan surat izin, tapi yang ia terima justru makian. Salah satu pria GRIB menantangnya, mendorongnya hingga jatuh, lalu menendang punggungnya. Warga yang melihat segera melerai, namun suasana sudah panas. "Ini tanah leluhur kami, tidak sembarangan orang bisa masuk, apalagi merusak," teriak Pak Angga dengan suara gemetar. Bukan karena takut, tapi marah. Insiden itu tersebar cepat lewat rekaman video amatir warga. Dalam hitungan jam, video penganiayaan Pak Angga viral di media sosial, memancing reaksi dari komunitas Dayak lainnya. "Hina! Betul, mereka bukan hanya melanggar adat, tapi juga melukai penjaga tanah kami," tulis seorang tokoh muda Dayak di Facebook. Pemerintah desa Taluk Nyaring mencoba melapor ke aparat, namun responsnya lambat. Beberapa warga mulai curiga, menduga ada perlindungan dari pihak-pihak tertentu terhadap ormas. GRIB masyarakat semakin resah, terutama setelah tenda-tenda GRIB berdiri makin banyak dan alat berat terus bekerja siang, malam, menghancurkan hutan yang dianggap suci oleh warga. Tak lama kemudian, burung gang simbol suci dalam budaya Dayak tiba-tiba jatuh mati di dekat lokasi penebangan. Bagi masyarakat adat, ini pertanda buruk. Pak Angga memanggil seluruh tetua adat dari dusun-dusun sekitar. Mereka berkumpul di rumah panjang, membakar dupa, dan memulai ritual malam penuh doa, memohon petunjuk leluhur. Tanah ini tidak bisa dijual, apalagi diambil paksa. Kita bukan penjajah, kita pewaris. Sudah saatnya Dayak bersatu, ucap Pak Angga dengan suara dalam di hadapan para tetua dan pemuda. Suasana desa berubah mencekam. Para pemuda mulai mempersiapkan tameng rotan dan mandau. Pasukan adat yang selama ini hanya hidup dalam cerita leluhur, perlahan mulai bangkit. Hutan bukan hanya rumah, tapi kehormatan. Dan kehormatan bagi masyarakat Dayak bukan untuk ditawar. Sementara itu, dari kejauhan, mobil-mobil GRIB terus berdatangan. Mereka tidak tahu, mereka sedang menyalakan api yang tidak akan mudah dipadamkan. Malam di desa Taluk Nyaring sunyi, tapi bukan karena damai. Di rumah panjang milik keluarga Pak Angga, puluhan warga duduk melingkar. Sebagian besar pria muda dengan tatapan tegang. Di tengah ruangan, dupa terus membakar. Asapnya mengepul di bawah lampu minyak yang menggantung dari langit-langit kayu. Aroma kemenyan memenuhi udara, menciptakan suasana sakral. Ritual adat dimulai. Pak Angga berdiri, membawa seikat daun sirih dan seekor ayam putih. Ia mengucap mantera dalam bahasa Dayak kuno, memanggil leluhur, memohon kekuatan dan perlindungan. Saat darah ayam diteteskan ke tanah, semua orang terdiam. Seekor burung hantu tiba-tiba berbunyi dari luar rumah. Bagi mereka, itu pertanda jelas, roh leluhur telah mendengar. Leluhur marah. Bisik Pak Angga, "Kita harus bersatu. Kalau tidak, tanah ini akan menangis darah." Esok harinya, para pemuda mulai berlatih. Mereka membersihkan mandau yang diwariskan dari kakek mereka, memahat ulang tameng kayu yang tersimpan puluhan tahun. Bukan untuk menyerang, tapi sebagai bentuk kesiapan mempertahankan martabat. Desa-desa sekitar mulai mendengar kabar. Dari Bukit Liang hingga Danau Sangai, pemuda-pemuda Dayak mulai berdatangan. Mereka datang tidak dengan amarah semata, tapi dengan tekad menjaga kehormatan adat. Sementara itu, GRIB tak kunjung pergi. Justru sebaliknya, mereka mendatangkan lebih banyak orang. 2 truk besar masuk ke desa, membawa tenda, logistik, dan bahkan genset. Seolah mereka akan tinggal lama. Pemimpin mereka, seorang pria kekar bertato di leher, berbicara lantang di depan kamera wartawan lokal. "Kami di sini menjalankan tugas negara, jangan ada yang berani mengganggu," katanya, sambil menunjukkan berkas yang katanya surat izin, tapi tidak pernah ia serahkan ke kepala desa. Warga makin marah, tapi mereka masih menahan diri. Karena Dayak bukan bangsa pemarah, mereka bangsa yang menghormati,
selama dihormati. Namun semua berubah